Bitcoin crash ke 78.000, apa yang terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Dan apa arah selanjutnya untuk Bitcoin? Apakah kita masih bisa naik? Atau kita sudah di bear market dan harga akan turun lebih dalam dari sini? Kita akan bahas semuanya di video kali ini, jadi teman-teman harus nonton sampai habis karena ini sangat penting untuk teman-teman semua. Pertama, apa yang terjadi? Trump mengumumkan tarif sebesar 25% untuk barang import dari Eropa. Bitcoin ETF terus mengalami outflow besar-besaran dan dari tanggal 10 sampai 28 Februari kemarin, outflow-nya sudah sebesar 3,7 billion US dollar. Terakhir, Global M2 saat ini mengalami koreksi. Kita bisa lihat ya, Global M2 dan Bitcoin pergerakannya memiliki korelasi yang sangat tinggi. Di saat Global M2 naik, Bitcoin naik. Global M2 sideways, Bitcoin sideways. Global M2 naik lagi di sini, Bitcoin pun mengalami kenaikan. Sekarang Global M2 mengalami koreksi, otomatis Bitcoin pun akan mengalami koreksi juga dan saat ini koreksinya sudah terjadi. Karena sekarang kita bisa lihat Global M2 sudah mulai recovery, menurut saya dalam waktu dekat Bitcoin juga akan recovery mengikuti Global M2. Ya. Jadi dengan 3 alasan itu Bitcoin crash ke 78.000. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita sudah masuk bear market seperti tahun 2022? Menurut saya pribadi saat ini masih koreksi normal ya, karena dari all time high ke 78.000 low koreksi kemarin ini baru koreksi 25% guys ya, dan koreksi 25% sampai 30% adalah hal yang normal di Bitcoin. Teman-teman bisa lihat dari grafik ini, kita sudah berulang kali koreksi sebesar 25% hingga 30%. Lalu apa yang terjadi setelah koreksi itu? Bitcoin naik lagi dan mencetak all time high lagi ya. Secara on-chain, Bitcoin MVRV Z-score ini adalah indikator on-chain yang paling disukai institusi ya untuk measure apakah Bitcoin ini sudah overvalue atau masih undervalue. Bitcoin menjadi overvalue di saat Z-score-nya ya, garis kuning ini masuk ke zona merah. Kita bisa lihat sekarang kita masih sangat jauh dari garis merah level overvalue. Jadi menurut saya dari segi on-chain MVRV Z-score kita masih punya ruang yang cukup luas untuk kenaikan Bitcoin. Secara makro bagaimana? ISM ini adalah indikator business cycle. Di saat naik artinya ekonomi expansion. Di saat turun ya, garis biru ini ISM-nya artinya ekonomi mengalami contraction atau pelambatan. Teman-teman lihat ya, setiap kali ISM naik ke atas 50, di sini Bitcoin mengalami kenaikan. Di sini ya, ISM naik ke atas 50, Bitcoin naik. Di sini ISM naik ke atas 50, Bitcoin naik. Sekarang ISM baru naik ke 50 guys, baru sekarang naik ke 50. Ya, dan jika kita lihat historically, ini adalah waktu di mana Bitcoin akan mengalami kenaikan. Ya, kita belum di puncak guys, karena puncak itu adalah di saat ISM menyentuh level 60. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ISM top, Bitcoin top di sini. Di sini ISM di level 60 top, Bitcoin mencetak top di sini. Di sini 2017 ISM top di 60-an, Bitcoin pun mencetak top. 2021 ISM sudah top di bulan Mei. Makanya Bitcoin di bulan Mei 2021 mengalami penurunan yang tajam. Ya, di sini. Begitu. Ya, jadi secara makro kita masih memiliki ruang untuk kenaikan Bitcoin. Kita sudah tahu ya, jika The Fed potong suku bunga, ini adalah sentimen yang sangat bagus untuk Bitcoin dan juga kripto. Kenapa? Karena dengan penurunannya suku bunga, US M2 akan mengalami kenaikan yang lebih gampang dan lebih cepat. Apakah The Fed akan cut suku bunga tahun 2025? Kita bisa lihat proyeksi unemployment, GDP growth rate, dan juga inflation ya. Jika unemployment naik, maka ekonomi melambat. Ya, kita bisa lihat unemployment diproyeksi untuk mengalami kenaikan guys. Begitu. GDP diproyeksi mengalami penurunan. Inflation diproyeksi mengalami penurunan juga. Secara unemployment, GDP, dan juga inflation ini menunjukkan bahwa ke depan ekonomi akan melemah. Dan jika ekonomi melemah, The Fed akan terdorong untuk cut suku bunga. Dan secara proyeksi suku bunga ya, kita ada potensi 1-2 rate cut sebesar total 50 basis point untuk tahun 2025 ini. Dan pastinya jika The Fed cut suku bunga, maka US M2 akan naik lebih cepat dan lebih gampang. Dan jika likuiditas naik, jika M2 naik,
kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami kenaikan juga ya, karena M2 money supply ya, bukan cuma US tapi global. Jika global M2 naik, kripto akan terbang. Teman-teman bisa lihat chartnya, korelasinya sangat-sangat tinggi. Dan menurut saya, tarif ini akan mempercepat percetakan uang. Mengapa? Karena tarif akan membuat ekonomi melemah karena pajak import dinaikin, membuat harga naik, menurunkan daya beli, dan mengakibatkan kelesuan ekonomi. Dengan ekonomi yang lesu, The Fed akan cetak uang, meningkatkan money supply, dan membuat Bitcoin terbang karena pendorong harga Bitcoin yang utama adalah percetakan uang. Di saat central bank di seluruh dunia cetak uang besar-besaran, Bitcoin akan naik gila-gilaan. Begitu. Dan tarif ini akan mempercepat percetakan uang karena tarif ini akan membuat ekonomi makin lesu. Ada berita positif juga guys ya, ada berita positif juga. Gak semuanya horrible ya, gak semuanya bearish ya. Kita bisa lihat SEC agrees in principle to dismiss its lawsuit against Coinbase. Jadi tadinya SEC ada menggugat Coinbase, tapi case-nya sudah di-drop. Ohio Strategic Bitcoin Reserve moves past the committee stage, bringing it one step closer to approval. Satu langkah lebih dekat untuk approvalnya, Strategic Bitcoin Reserve. Jadi ada berita bagus guys, ada juga berita bagus. Cuman karena harga saat ini lagi turun, berita-berita yang bearish lah yang nongol. Nanti jika harga naik, berita bullish yang nongol. Jadi ujung-ujungnya berita ini ikutin harga guys. Jadi teman-teman gak usah terlalu fokus kepada berita, fokus price action saja. Ya. Greed and Fear Index masuk ke zona extreme fear di bawah 20. Dan kita kemungkinan sudah berada di bottom. Karena setiap kali Greed and Fear Index masuk ke level extreme fear, Bitcoin selalu mencetak bottom. Kita bisa lihat di sini. Extreme fear naik. Di sini extreme fear naik dan sekarang Bitcoin berada di zona extreme fear. Kemungkinan secara historical kita bisa lihat ini adalah momen kemungkinan besar akan terjadinya recovery ke atas ya. Dan saat ini kalau kita bisa lihat Greed and Fear Index juga di level 10 ya, dan ini lebih rendah dibandingkan di saat FTX collapse. Jadi sentimen bearish saat ini itu sangat-sangat besar ya. Pola cycle top Bitcoin. Menurut saya, pola di mana Bitcoin akan mencetak top itu di saat retail euforia dan adanya parabolic rally ya. Naik kenceng banget seperti yang kita bisa lihat di 2013, 2017 dan 2021. Jika retail euforia itu adalah market top. Jika retail fear dan panik, menurut saya market belum top. Saat ini retail sedang fear dan panik besar-besaran, gila-gilaan. Semua orang kira kita sudah bear market. Semua orang takut, semua orang panik. Dan karena retail panik, menurut saya ini belum top. Menurut saya kita masih bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Dan apakah koreksi 78.000 ini sudah bottom? Saat ini secara trend analisis kita masih berada dalam bearish trend ya. Kita masih ada dalam bearish trend selama kita masih di bawah resistance 87.000. Jika kita sudah breakout ke 87.000, maka trennya sudah berubah menjadi bullish dan kita bisa recovery dari situ. Tapi saat ini kita masih bearish ya, dan ekspektasinya kita bisa breakdown ke bawah 78.000. Tapi overall saya pribadi masih wait and see ya. Menurut saya 78.000 ini sudah bottom. Jika harga turun, menurut saya nggak akan dalam, mentok-mentok 75.000 ya. Gitu. Semoga dari sini harga bisa jebol resistance 87 dan mulai recovery ke atas. Gitu. Jadi untuk saat ini kita juga bisa lihat juga RSI sudah di bawah level 30 ya. Di sini itu di mana RSI di bawah level 30, dan setiap kali RSI di bawah level 30 Bitcoin selalu recovery. Kita bisa lihat di sini 30 recovery, RSI 30 recovery, RSI 30 recovery. Sekarang RSI sedang di level 30 dan berdasarkan data historical ini adalah chance tinggi di mana market akan recovery dan mencetak all time high lebih tinggi. Menurut saya overall ini adalah koreksi sementara untuk rally yang lebih tinggi. Ingat, koreksi itu normal di market. Tapi ya, kapan kita harus sell? Dan token apa yang masih potensi di saat Bitcoin koreksi dalam ini?
saya akan sharing di ARK Online Masterclass ya. Jadi ini adalah kelas online untuk teman-teman yang mau belajar dengan saya. Jika tidak, teman-teman silakan konsumsi YouTube saya ya. Jika teman-teman mau pelajari materi lengkap, price list dan juga diskon, silakan cek linknya di bio. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya. Dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing update market yang pastinya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you semua, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.